dalam persoalan masalah pengawasan ini sangat vital, yang mana pinjaman tersebut akan dialokasikan untuk infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya. Dan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Tasikmalaya itu persoalan masalah infrastruktur jalan. Saya pun salah satu orang yang selalu memperjuangkan persoalan masalah jalan. Tapi di sisi lain, Pak, beberapa jalan yang sudah dibangun di Kabupaten Tasikmalaya, coba lihat cross-check. Sekarang yang baru beberapa waktu pun sudah mulai keropos. Beberapa sekarang sudah mulai dalam persoalan masalah kelayakan, kualitasnya sangat tidak sesuai. Saya hanya meminta, bagaimana caranya ketika sekarang dalam persoalan masalah pinjaman yang mana dibayar itu bukan lagi oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah, tapi oleh masyarakat kembali lewat pajak. Bayangkan oleh kita, bayangkan oleh kalian semua, bila pemerintah daerah melakukan pinjaman sebesar 230 miliar, tapi dialokasikan untuk infrastruktur jalan yang angsurannya hampir 5 tahun, tapi baru 1 tahun jalannya sudah rusak. Siapa yang menanggung hal itu? Tentu masyarakat. Sekali lagi, saya bukan dalam konteks menolak. Saya sangat menyetujui apa yang dilakukan untuk persoalan masalah infrastruktur jalan, karena itu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi lagi dan lagi, kita menggunakan analisa berbasis hujan. Kami hanya takut, Pak, bagaimana caranya dengan gelontoran anggaran yang begitu besar, dan kita tidak memantau, dan kita tidak memonitoring. Saya yakin dan saya takutkan terjadi monopoli dan permainan di sana. Sehingga peranan DPRD Kabupaten Tasikmalaya sangat berperan penting di sini. Sehingga saya juga tidak ingin terus-terusan bergelut di sini. Silakan kepada jajaran kepolisian untuk masuk ke dalam, melakukan negosiasi, dan kita akan masuk ke dalam. Berbicara masalah ketertiban, kita bisa lebih tertib, Pak. Kita bukannya orang tertib, tapi orang terlatih. Sepakat semuanya. Ada beberapa rumusan yang ingin kami sampaikan. Silakan. Kalaupun tidak ingin terjadi huru-hara di sini, kita ingin masuk ke dalam. Duduk langsung dengan Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kita tidak akan melakukan persoalan masalah vandalisme. Sepakat semuanya. Selain jangan salahkan mahasiswa, jangan salahkan masyarakat ketika terjadi huru-hara. Itu bagian dari kekecewaan. Sehingga silakan tugas kepolisian di sini bukan hanya untuk dalam menjaga keamanan, tapi bagaimana caranya sampaikan kepada yang di dalam bahwasanya kami Kabupaten Tasikmalaya sudah muak dengan DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Beberapa kali Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya tidak hadir. Silakan sampaikan. Beberapa kali PMI Kabupaten Tasikmalaya, beberapa organisasi melakukan gerakan. Apakah ada tindak lanjut dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya? Jangan sampai kalian hanya sibuk dengan persoalan masalah proyek-proyek. Jangan sampai kalian disibukkan dengan persoalan masalah dapur. Sepakat semuanya. Silakan selesaikan. Ini bagian dari aspirasi masyarakat. Tadi disampaikan oleh sahabat saya bahwasannya Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang selalu tergantung dari dana transfer dari pusat. Lalu apa langkah yang dilakukan? Kalaupun jajaran kepolisian merasa bosan mengawasi aksi demonstrasi di Kabupaten Tasikmalaya, kita pun sama. Tapi di sisi lain, di Kabupaten Tasikmalaya harus terjadi huru-hara terlebih dahulu, baru terjadi pembahasan. Kalau tidak ada huru-hara, tidak ada gerakan, tidak akan dibahas, saya jamin. Sekali lagi, saya tidak ingin diwakili oleh siapapun. Ketua DPRD muncul di sini. Saya tidak ingin diwakili. Beberapa kali kita melakukan gerakan, audiensi dan aksi. Selalu pergantian pemain, sahabat. Bila isu kita selalu karena tidak ada tindak lanjut sama sekali. Silakan. Kalau tidak ada Ketua DPRD dan beberapa pihak terkait sesuai dengan isu kami akan menunggu di sini. Silakan. Maju. Rapatkan barisan sama-sama. Rapatkan barisan. Mari kita tunjukkan keseriusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya atas seluruh aspirasi masyarakat. Kita sampaikan ke perwakilan rakyat itu sendiri. Dalam banyak persoalan di Kabupaten Tasikmalaya, selain budgeting, saya dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas terkait pengawasan dan kontroling sahabat-sahabat. Jika hari ini dalam konteks eksekutif membahas indeks pembangunan manusia tidak lagi tumbuh, maka sama juga dari bentuk pengawasan kinerja dari eksekutif
mengikuti pemilu sendiri. Sepakat sahabat-sahabat? Maka saya ingin sahabat-sahabat angkat tangan sahabat-sahabat sebelah kiri, angkat tangan sahabat-sahabat sebelah kiri semuanya. Yang di belakang tolong rapatkan barisan. Pegangan mahasiswa Islam Indonesia sendiri. Sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa kunindasan. Tanah air tanpa kunindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa tanpa kebohongan. Bangsa tanpa kebohongan. Bangsa tanpa kemunafikan. Bangsa tanpa kemunafikan. Jika hari ini PMBY hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, maka ini adalah representasi dari sumpah kami atas bangsa yang anti ketertindasan. Sepakat sahabat-sahabat? Sahabat-sahabat yang di belakang tolong rapatkan barisan. Tolong rapatkan barisan. Kita tunjukkan keseriusan kita. Kami sampaikan tidak ingin bergesekan dengan kepolisian. Lakukan negosiasi ke dalam. Kami sekali lagi tidak mau diwakili oleh siapapun. Maka kami menanyakan, apakah Dewan Perwakilan Rakyat menjadi representasi dari masyarakat atau mahasiswa yang menjadi representasi masyarakat? Kami tidak menerima gaji sedikit pun untuk melakukan tugas-tugas dalam konteks ini legislatif, tetapi dalam berbicara tentang perjuangan aspirasi, kami sampaikan bahwa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia paling depan atas nama itu. Sahabat-sahabat, apa perlu kita bergesekan lagi sahabat-sahabat? Kita perlu bakar sahabat-sahabat. Bakar sekarang. Baik sahabat-sahabat, tetap rapatkan barisan sahabat-sahabat. Tadi bahwasannya sahabat-sahabat ada yang negosiasi bahwasannya yang bisa masuk hanya perwakilan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat sepakat tidak ada yang namanya perwakilan untuk masuk ke dalam sahabat-sahabat. Jumlah kita berapa sahabat-sahabat? Sekali lagi, jumlah kita berapa sahabat-sahabat? Maka daripada itu tidak ada yang namanya untuk diwakilkan untuk berdiskusi dan berdialektika bersama Dewan Perwakilan Rakyat yang bobrok peran dan fungsi sebagai eksekutif, sebagai legislatif itu sudah ditandai sahabat-sahabat. Bagaimana kemudian kita melakukan audiensi beberapa kali, pergantian pemain itu selalu ada. Isu yang kita datangkan, data yang kita datangkan, itu selalu mentah sahabat-sahabat. Dalam artian hal ini mengatakan bahwasannya sahabat-sahabat, Dewan Perwakilan Rakyat hari ini benar-benar tidak menjadi perwakilan rakyat. Karena apa? Karena untuk kepentingan pribadi sahabat-sahabat. Karena untuk kepentingan dengan penguasa sahabat-sahabat. Sekali lagi sahabat-sahabat sepakati, kalau tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat, kalau tidak ada Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, kita sepakat masuk sahabat-sahabat. Jadi tidak boleh yang namanya diwakilkan sahabat-sahabat, kita bersihkan, kita bakar-bakar di sini. Cukup, di sini masih banyak sahabat-sahabat kita yang ingin menyuarakan. Jadi itu aksi yang dilakukan organisasi PMI di depan aula
DPRD Kabupaten Tasikmalaya, di mana para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PMI ini meminta dan mengkritik soal kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk lebih peka terhadap aspirasi yang mereka tuangkan. Karena itu pihak mahasiswa pun mengkritisi soal Pemkab Tasikmalaya yang memang terpaku dan hanya memanfaatkan PAD pada transfer dari pusat ke daerah ya. Kondisi ini yang memang membuat kritik dari PMI ini untuk lebih memperbaiki tata kelola maupun dari transparansi anggaran yang dilakukan oleh Pemkab Tasikmalaya maupun dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Baik, terima kasih. Itu saja yang kami dapat laporkan. Nanti akan dapat info selanjutnya dari Kabupaten Tasikmalaya. Jalan Abidin melaporkan.